Pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan sholat secara istilah yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. B. Syarat sholat. Adapun syarat sholat itu terdiri dari dua jenis, yaitu syarat sah sholat dan yang kedua syarat wajib sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang satu pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Adapun aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Syarat sah sholat yang keempat yaitu telah masuk waktu sholat. Sholat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya sholat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Jika berada dalam Masjid Haram Mekah, maka harus menghadap langsung, dan jika jauh dari Baitul Haram maka cukup menghadap ke arahnya. Syarat sholat yang kedua yaitu syarat wajib sholat. Ada 6 syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yang kelima telah sampai dakwah kepadanya, dan yang terakhir terjaga atau sedang tidak tidur. Selanjutnya, yang membatalkan sholat. Adapun yang membatalkan sholat antara lain: yang pertama, berbicara dengan sengaja; yang kedua, tertawa; yang ketiga, berhadas besar maupun kecil; yang keempat, terbuka auratnya; yang kelima, merubah niat; yang keenam, membelakangi kiblat; yang ketujuh, makan dan minum; yang kedelapan, murtad; yang kesembilan, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja; yang kesepuluh, bergerak dengan banyak 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya, rukun dan syarat sholat. Tentang rukun sholat ini dirumuskan menjadi 13 perkara. Yang pertama, niat, artinya menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang berkuasa. Jika tidak dapat berdiri, maka boleh dengan duduk, dan jika tidak dapat duduk, boleh dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dan tumakninah, artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah, artinya bangkit bangun dari ruku dan kembali tegak lurus, tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening, dan hidung ke atas lantai. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua. Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rokaat yang terakhir. Yang kesebelas, membaca sholawat atas Nabi. Setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula sholawat atas Nabi dan keluarganya. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama. Bila setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat atas Nabi dan keluarganya, beliau maka memberi salam. Yang diwajibkan hanya salam pertama. Yang ke-13, tertib, artinya
berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan.